Disapukan. Sudah, ya. Agak tinggi aja, Mas. Agak tinggi, biar nanti menjangkau keseluruhan. Agak tinggi. Agak tinggi ya. Ya. Bisa ya. Dah, nggih. Nggih. Ya. Nakannya ujung, monggo. Stop. Stop. Halo semuanya, kembali lagi ke Setitik Jogja. Dalam upaya meningkatkan kesigapan dan keahlian dalam memadamkan kebakaran, hari ini Andi Offset menggelar latihan bersama. Latihan ini bertujuan untuk melatih keterampilan dalam menanggapi kejadian darurat kebakaran. Latihan dimulai pagi ini tanggal 23 Januari 2024 di kantor percetakan Andi Offset Yogyakarta dengan dihadirkan 3 pelatih pemadam kebakaran dan karyawan Andi Offset. Para peserta diberikan penjelasan singkat tentang prosedur keselamatan, penggunaan peralatan pemadaman kebakaran, dan strategi memadamkan api. Justina, owner dan instruktur dari Wisageni Yogyakarta, mengatakan bahwa latihan bersama ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan kesigapan dalam menghadapi potensi bahaya kebakaran. Selama sesi latihan, peserta diajarkan cara menggunakan alat pemadam kebakaran, teknik penyelamatan, dan langkah-langkah evakuasi yang efektif. Pemadam kebakaran juga memberikan informasi tentang jenis-jenis kebakaran dan cara terbaik untuk mengatasinya. Saya Justina Wisanggeni. Saya sebagai owner juga dan juga sebagai pelaksana ketika untuk pelatihan instruktur dari Wisanggeni. Tujuan dilakukan pelatihan ya atau simulasi pemadam kebakaran di sini untuk melatih khususnya para karyawan di sini untuk fasih dalam penggunaan APAR, keterampilan penggunaan APAR untuk menanggulangi bahaya kebakaran. Nah, ketika kita melihat percikan api gitu ya, melihat percikan api entah itu dimanapun, yang pertama kalau itu di rumah kita lihat dulu instalasi listrik harus dimatikan. Terus kemudian yang utama, yang modal yang harus dimiliki itu jangan panik. Nah, setelah itu baru kita lihat kalau kita sudah tahu sumber apinya itu dari mana, kita bisa memilih alat untuk memadamkan api. Kalau misalnya di sekitar tidak ada alat pemadam api ringan gitu, APAR gitu ya, kita bisa menggunakan alat yang ada di sekitar kita. Misalnya bisa menggunakan keset atau menggunakan spray atau menggunakan karung goni yang tentu saja itu dibasahi dulu. Nah, karena kebakaran di sini adalah suatu bencana yang tidak memilih tempat, tidak memilih istilahnya kondisi ya. Nah, kita perlu hati-hati. Yang penting tadi bahwa api itu muncul karena 3 hal, ada bahan yang mudah terbakar, ada panas, ada oksigen. Nah, kita harus meminimalkan untuk tidak membuat unsur tadi bereaksi. Atau misalnya salah satu kecil contoh saja misalnya di SPBU nggih. Di SPBU ketika kita mengisi bahan bakar itu jangan bermain HP. Kemudian mesin motor harus dimatikan. Nah, itu salah satu cara untuk meminimalkan ketika kita berada di pom bensin. Ida, salah satu karyawan Andi Offset, mengatakan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat untuk dirinya dan menumbuhkan keberanian ketika terjadi kebakaran. Saya Ida, staf personal di Andi Offset. Dari simulasi pemadaman kebakaran untuk hari ini, tadi disampaikan 2 metode ya. Pertama, kalau untuk kebakaran ringan bisa pakai karung atau goning basah. Yang tentu dibasahin dulu, terus dijelasin juga cara pemadamannya seperti apa dan tekniknya seperti apa. Jadi tadi sih ilmu yang saya dapat lumayan bermanfaat ya, karena itu semua tergantung dari teknik. Selain dari
cara kita sendiri, misal harus punya ketenangan, nggak panik, terus harus berani. Tekniknya juga diajarin dan itu lumayan membantu untuk kita sebagai yang awam untuk untuk menghadapi kebakaran. Kebetulan saya tinggal kos, jadi tidak punya. Cuma ya berharapnya jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan lah. Tergantung dari ini ya, besar kecilnya api, kemudian alat yang ada juga. Kalau memang seandainya ada alat APAR, alat pemadam api ringan, yang tabung itu boleh. Tadi juga sudah dijelasin cara pemakaian seperti apa dan sudah dipraktikkan, jadi saya rasa bisa pakai keduanya kalau tergantung situasi. Selain itu, Satpam Andi Offset, Bapak Eko, yang mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran merasa terbantu dengan informasi yang diberikan oleh Ibu Yustina. Nama saya Eko Prasetyo, di sini sebagai security. Ya sangat bermanfaat, soalnya kita kan kalau ya moga aja nggak ada kejadian ya. Kalau ada kejadian kan kita sudah bisa ada istilahnya ada buat caranya menanggulangi kalau ada kejadian itu. Pertama kali cari itu apa namanya tempat untuk isolasi dulu. Kalau enggak, kalau bisa langsung ikut pemadaman menggunakan APAR, Mbak. Sini yang bersedia kan APAR. Kalau di sini kan APARnya udah ada per titik, Mbak. Jadinya kita tahu, jadinya setiap titik itu ada. Cuman kalau yang efisiennya itu memang pakai yang APARnya yang lebih cepat itu. Kalau bagor sama airnya itu kan nggak mesti ada di tempat yang dituju toh. Cuman itu aja sih. Setelah sesi memberikan informasi di lapangan, para peserta diberi kesempatan untuk mencoba sendiri cara memadamkan api. Dengan cara menggunakan kain goni yang dibasahi dan dengan APAR atau alat pemadam api serbuk kimia, satu persatu peserta pelatihan mencoba dalam memadamkan api. Dalam percobaan kali ini, beberapa peserta ada yang tidak percaya diri, sehingga peserta tersebut melemparkan kain goni. Dengan kesalahan yang terjadi, menjadi pembelajaran penting bagi peserta pelatihan untuk menggunakan cara pelatihan pemadaman api yang tepat. Latihan bersama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan karyawan Andi Offset dalam memadamkan kebakaran, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran. Dengan pelatihan diharapkan kesigapan karyawan Andi Offset dalam menghadapi bahaya kebakaran.